Hari ini ada massa yang geruduk gedung KPK minta penuntasan kasus Gibran dan Kaesang, ya, putra Presiden Jokowi. Ya, tapi tentu sekali lagi kita harus ada asas praduga tak bersalahnya. Tapi aspirasi tetap kita beritakan, kita sampaikan. Namanya aspirasi, ya. Di depan gedung Merah Putih, emak-emak hingga mahasiswa dukung KPK, tuntaskan dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Tadi ada gugatan mungkin dari seorang mahasiswa, ya, di mana negara hukum Indonesia katanya. Ketika Crazy Rich hasil trading ditangkap, diburu, dimiskinkan, padahal dari dulu ada yang lebih pantas untuk diburu, ditangkap dan dimiskinkan. Siapa? Koruptor. Lawan korupsi, kolusi, nepotisme. Di mana KPK? Indonesia negara hukum, korupsinya nomor 1. Hari ini kita bersuara bukan karena kita benci Jokowi, tetapi hari ini Jokowi harus menegakkan hukum ini. Tangkap, seret Gibran dan untuk dimintai keterangan tentang perilaku KKN-nya. Apakah KPK berani? Harus berani. Apakah KPK berani? Harus berani. Apakah KPK berani? Ini yang harus kita pertanyakan dan kita harus berikan supporting bila KPK tidak juga mampu untuk memanggil Gibran dan Kaesang. Itu adalah awal dari upaya untuk membongkar persembunyian politik busuk. Ada dalam sejarah dan kita pasti ingat ini. Nggak ada orang yang akan melupakan Ibu Pidato. Kalau petugas bisa dengan cepat dilupakan orang, selama KPK tidak kasih semacam klarifikasi atau ya sebut aja keterangan perkembangan kasus itu, Pak Jokowi nggak bisa tidur. Ingatkan agar tak lupa usut Gibran dan Kaesang, ribuan massa akan kepung KPK hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diingatkan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkaran istana. Karenanya hari ini ribuan orang dari berbagai elemen akan menggeruduk gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Massa yang akan ikut dalam aksi unjuk rasa berasal dari mahasiswa berbagai elemen gerakan akademisi, buruh, petani, profesional 98, korban tambang, emak-emak, dan lain-lainnya. Mereka akan tergabung dalam Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL KKN. Humas KRL KKN Edi Syagirsang mengatakan ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat ini akan menggelar unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK pada Selasa siang 22 Maret. Kami, Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi, Nepotisme atau KRL KKN mengundang jurnalis untuk meliput agenda aksi penting. Mengapa penting? Karena akan mendorong KPK untuk membongkar KKN yang terkait keluarga istana yang sempat ramai Januari lalu. Ujar Edi Syagirsang kepada kantor berita politik RMOL pada Senin 21 Maret malam. Kasus dugaan KKN di lingkaran istana yang dimaksud yaitu salah satunya atas laporan dari dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun, yang melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka atas dugaan KKN. Selain itu juga terkait bisnis PCR yang disebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan. Ada beberapa kasus lainnya termasuk untuk mengusut kembali kasus kardus durian yang diduga juga melibatkan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Estimasi seribuan orang ikut aksi unjuk rasa. Titik beratnya ke kasus dua pangeran Kaesang dan Gibran, pungkas Edi Syagirsang. Ribuan massa dan Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL KKN bakal menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa. Mereka mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkaran istana. Salah satunya pelaporan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Humas KRL KKN Edi Syagirsang mengatakan ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat ini akan menggelar unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK pada Selasa siang. Kami mengundang jurnalis untuk meliputi agenda aksi penting ini. Mengapa penting? Karena akan mendorong KPK untuk membongkar KKN yang terkait keluarga istana, ujar Humas KRL KKN Edi Syagirsang dalam siaran persnya pada Senin. Menurut Edi Syagirsang, estimasi massa sekitar 1.000 orang dengan tuntutan mendesak para pemimpin KPK segera usut kasus korupsi dua pangeran anak Jokowi.
Titik bertanya ke kasus dua pangeran Kaisang dan Gibran, pungkas Ediasyah Girsang. Tak hanya kasus Gibran dan Kaisang, kata Ediasyah, bisnis PCR yang disebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga harus diusut. Tagar tangkap dua anak Jokowi trending di Twitter. Ini alasannya. Media sosial Twitter saat ini tengah digaduhkan dengan tagar tangkap dua anak Jokowi. Beberapa netizen menduga dua putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, terlibat kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Tercatat hingga 16 Maret 2022 siang, tagar tangkap dua anak Jokowi dicuitkan sebanyak lebih dari 8.000 kali. Netizen beramai-ramai menggeruduk dengan cuitan tagar tangkap dua anak Jokowi dengan alasan bahwa hingga kini KPK dianggap belum merespon laporan Ubedillah Badrun atas laporannya yang menduga adanya keterlibatan Kaisang dan Gibran dalam kasus korupsi. Dalam laporannya ke KPK, Ubedillah Badrun menyebut relasi bisnis dua anak Presiden Joko Widodo itu ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang lewat bisnis di keduanya yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakaran hutan. Pada Senin 10 Januari 2022, tagar tangkap dua anak Jokowi. Tweet akun Twitter @ayang_resta305. Diketahui sebelumnya pada Januari 2022 lalu, dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, melaporkan putra Estana Gibran dan Kaisang ke KPK terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam relasi bisnis Dodi. Twitter kembali diramaikan dengan cuitan yang menyoroti kasus Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Kaisang dan Gibran memang sempat menghebohkan publik beberapa bulan lalu lantaran kasus dugaan penyuapan uang. Tagar tangkap anak dua Jokowi pun trending topik di Twitter pada Rabu 16 Maret 2022. Warganet banyak menuliskan cuitan dengan tagar tersebut terkait kasus Kaisang dan Gibran yang seolah hilang. Oleh karena itu, netizen mengaungkan tagar tangkap dua anak Jokowi agar kasus tersebut diusut dengan tuntas. Apalagi belakangan ini juga banyak terungkap Crazy Rich yang menjalani bisnis dari hasil pencucian uang. Terus kawal kasus dua terduga korupsi Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, jangan sampai kasusnya ikut menghilang seperti minyak goreng. Ragu KPK tagar tangkap dua anak Jokowi dipanggil aja nggak? Ujar warga Twitter. Culun nan rakus, tagar tangkap dua anak Jokowi, tagar tangkap dua anak Jokowi, tulis yang lain. Pelaporannya raib, tagar tangkap Jokowi, cuitan warganet lainnya. Udah gagal minta nambah, anaknya terlibat KKN bisnis es doger 71 miliar. Masih aja belum ada proses hukumnya. Negara ini bukan milik Jokowi dan anak-anaknya. Ingat, NKRI ini berdiri di atas perjuangan darah dan air mata para pahlawan. Tagar tangkap dua anak Jokowi, tagar tangkap dua anak Jokowi, kata yang lain. Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Pelaporan dua putra Presiden adalah seorang dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis. 98, Ubedillah Badrun. Ubedillah menuturkan pelaporannya terhadap dua anak Presiden Jokowi ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, kata Ubedillah melansir Kompas TV. Dia menerangkan duduk perkara kasus karena ada relasi bisnis antara kedua putra Jokowi dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan. Berawal dari 2015 saat ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM jelas Ubedillah. Ubedillah meyakini di balik putusan terhadap PT SM ada dugaan KKN yang jelas melibatkan Gibran, Kaisang dan anak petinggi PT SM. Ubedillah dalam keterangannya pun menambahkan jika kehadiran ke KPK disertai dengan membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal Ventura.